Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Anda telah membagikan kutipan-kutipan yang, wah, sangat menarik ya, dari sebuah buku karya seorang ahli bedah saraf yang juga ilmuwan. Fokusnya ke saraf vagus ini. Betul sekali. Tampaknya sumber ini menggali hubungan yang mungkin tersembunyi ya, tapi krusial. Antara otak kita, sistem kekebalan tubuh. Dan potensi penyembuhan luar biasa yang dimiliki saraf besar ini. Saraf vagus ini kan seringkali kita abaikan gitu. Iya, betul. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar bagaimana saraf vagus ini mungkin ya memegang kunci untuk menyetel ulang atau menyeimbangkan kembali respon peradangan dalam tubuh kita. Sebuah gagasan yang sangat potensial ya. Benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dan menangani berbagai penyakit kronis yang dasarnya peradangan. Kita akan lihat nanti ada kisah-kisah pribadi yang menyentuh, lalu terobosan ilmiah yang, wah, tak terduga. Dan juga potensi terapi baru ya, yang mungkin suatu saat nanti bisa menggantikan obat-obatan. Menarik sekali. Mari kita mulai telusuri bersama. Nah, apa yang langsung terasa menonjol dari sumber Anda ini adalah potensi pergeseran paradigma yang disajikannya, gitu loh. Pergeseran paradigma, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, secara tradisional, dunia medis itu cenderung melihat sistem kekebalan tubuh sama sistem saraf itu ya, dua hal yang kerja sendiri-sendiri. Terpisah gitu. Oh, saya kira juga begitu. Tapi penemuan yang diuraikan di sini menyoroti sesuatu yang fundamental. Otak dan sistem kekebalan tubuh itu ternyata berkomunikasi secara intensif. Sangat erat. Dan jalur komunikasi utamanya itu lewat saraf vagus. Lewat serat vagus ya? Iya, ini bukan sekedar detail fisiologis biasa loh. Penemuan ini tuh membuka pintu bagi jenis intervensi medis yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal selama ini. Benar-benar baru. Oke, menarik. Nah, sumber Anda ini kan memulai dengan sebuah kisah yang sangat kuat ya, Iya, tentang Kelly Owens. iya, Kelly Owens. Bayangkan, di usia yang sangat muda, 13 tahun, dia didiagnosis bukan cuma satu, tapi dua kondisi. Penyakit Crohn dan juga radang sendi inflamasi. Aduh, berat sekali itu di usia segitu. Selama 15 tahun berikutnya hidupnya itu ya perjuangan terus-menerus, melawan rasa sakit, sering keluar masuk rumah sakit, terus bergantung pada obat-obatan penekan kekebalan. Obat-obatan imunosupresan itu ya? Betul. Yang sayangnya, obat-obatan ini buat dia nggak hanya kurang efektif tapi juga menimbulkan efek samping serius, sampai kena osteoporosis dini. Nah, kisah Kelly ini benar-benar menyoroti sifat peradangan sebagai, semacam pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Iya, kita kan butuh peradangan dalam kadar yang pas. Itu vital untuk pertahanan tubuh lawan infeksi atau cedera. Tapi ketika proses ini jadi nggak terkendali atau jadi kronis, kayak pada penyakit autoimun yang dialami Kelly, nah, sistem kekebalan tubuhnya justru malah berbalik nyerang jaringan tubuh yang sehat. Jadi malah menyerang diri sendiri ya? Betul, keseimbangan alaminya hilang. Sistem pertahanan kita malah jadi sumber penyakit. Kondisi seperti ini yang seringkali, sulit ditangani dengan pengobatan konvensional. Iya, betul sekali. Kelly ini jadi sangat bergantung pada steroid kayak prednison. Bahkan untuk jalan aja, dia perlu tongkat penyangga. Sampai segitunya ya. Kondisinya ini memaksanya berhenti dari pekerjaan yang dia cintai sebagai guru. Dan yang lebih menyedihkan, dia merasa seolah-olah semua pilihan pengobatan yang ada tuh udah dicoba semua. Dan gagal. Kayak udah terjebak gitu, nggak ada harapan. Kasian sekali ya. Nah, di tengah keputusasaan seperti itu, oke, mari kita lihat sisi ilmiahnya nih. Penulis buku ini kan juga ilmuwan ya. Dia cerita momen krusial yang terjadi, nggak sengaja di laboratoriumnya. Oh, ada cerita ketidaksengajaan. Iya, timnya lagi meneliti efek kerusakan otak pada tikus percobaan. Mereka pakai obat eksperimental, namanya CNI 1493. Obat ini dirancang spesifik untuk mencegah peradangan, tapi di dalam otak. Fokusnya di otak. Oke, obat untuk peradangan otak. Terus? Nah, disinilah terjadi apa yang kadang disebut serendipity dalam sains. Gara-gara miskomunikasi, sebuah toksin bakteri, namanya lipopolisakarida atau LPS. LPS ya? Iya, ini komponen dari dinding sel bakteri yang kuat banget memicu respon imun. Nah, LPS ini secara keliru disuntikan ke perut tikus, bukan ke otak. Harusnya kan ke otak ya, tapi ini malah ke perut. Wah, salah suntik dong. Iya, secara teori nih, kalau LPS disuntik ke perut, harusnya memicu respon peradangan sistemik yang kuat, tandanya itu lonjakan produksi molekul proinflamasi namanya TNF, faktor nekrosis tumor, di dalam aliran darah tikus. Harusnya TNF-nya naik tinggi.
Tapi hasilnya? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Tikus-tikus yang udah dapat obat CNI 1493 di otaknya itu ternyata gagal memproduksi TNF dalam jumlah signifikan di aliran darah mereka, padahal LPS disuntik di perut loh. Loh, kok bisa gitu? Obatnya kan cuma di otak. Gimana caranya mencegah peradangan di seluruh tubuh kalau obatnya sendiri nggak pernah masuk ke sirkulasi darah? Aneh banget. Ya, pertanyaan itu yang bikin mereka penasaran. Dan jawabannya ternyata ada pada saraf vagus. Saraf vagus lagi ya? Iya, saraf kranial terpanjang ini kan menjulur dari batang otak sampai ke organ-organ di perut. Untuk membuktikannya, mereka ulang percobaannya. Kali ini, sebelum dikasih obat CNI 1493 ke otak dan disuntik LPS ke perut, saraf vagus tikusnya dipotong dulu. Diputus saraf vagusnya. Betul. Dan hasilnya, efek perlindungan tadi itu hilang sama sekali. Obat di otak nggak bisa lagi mencegah produksi TNF di tubuh. Wah, jadi jelas dong ya? Ini bukti kuat bahwa otak, lewat sinyal yang dihantarkan oleh saraf vagus, secara aktif bisa memerintahkan sistem kekebalan di bagian tubuh lain untuk stop produksi TNF. Mereka menamakan jalur komunikasi ini refleks inflamasi. Rahasia gitu ya, antara pusat komando di otak sama pasukan sistem imun di seluruh tubuh yang sebelumnya kita nggak tahu. Tepat sekali. Ini secara fundamental menantang gagasan lama bahwa sistem saraf dan imun itu jalan sendiri-sendiri. Benar-benar terpisah gitu ya? Iya, menemukan jalur komunikasi langsung kayak refleks inflamasi ini benar-benar membuka, kotak Pandora kemungkinan terapi baru yang jauh lebih tertarget. Maksudnya lebih tertarget gimana? Jadi kita nggak lagi cuma mikir neken seluruh sistem imun secara membabi buta, gitu. Tapi bisa memodulasi responsnya lewat jalur saraf spesifik. Lebih presisi. Oke. Nah, penemuan refleks inflamasi ini kemudian memicu ide yang lebih radikal lagi ya kayaknya. Betul. Kalau sinyal saraf vagus bisa stop peradangan, bisakah kita secara artifisial merangsang saraf ini? Pakai alat elektronik gitu, untuk mengobati penyakit-penyakit inflamasi. Nah, itu dia pertanyaannya. Penulis buku ini tahu, ini bukan ide gila kan? Karena teknik stimulasi saraf vagus atau VNS itu sebenarnya udah dipakai secara aman. Udah bertahun-tahun malah. Untuk ngontrol kejang pada pasien epilepsi. Ya, VNS untuk epilepsi itu memang sudah ada. Langkah berikutnya jadi jelas buat mereka. Perlu diuji nih, apakah stimulasi listrik pada saraf vagus saja tanpa obat CNI 1493 cukup untuk menekan peradangan. Jadi, stimulasi doang tanpa obat? Iya, mereka pakai stimulator saraf genggam pada tikus. Diaktifkan sebentar sebelum disuntik LPS. Hasilnya? Signifikan banget. Stimulasi saraf vagus berhasil menekan kadar TNF dalam darah tikus sampai 75%. 75%? Wow. Tepat, kedokteran bioelektronik. Sebuah bidang yang menjanjikan penggunaan perangkat elektronik mini ditanam dalam tubuh untuk memodulasi sinyal saraf guna mengobati berbagai penyakit. Ini menawarkan alternatif yang sangat menarik, mungkin lebih aman, lebih tertarget, dibanding obat kimia yang seringkali efek sampingnya luas ya. Potensinya besar sekali memang. Nah, untuk melihat bagaimana penemuan lab ini diterjemahkan ke manusia, sumber Anda membawa kita ke Sarajevo ya, tahun 2011. Iya, ke Sarajevo. Tujuannya untuk ketemu salah satu pasien pertama di dunia yang dapat terapi VNS khusus untuk kondisi peradangan. Namanya Pero Drageja. Dia menderita rheumatoid arthritis, RA, yang sangat parah. Rheumatoid arthritis atau RA ini penyakit autoimun klasik ya. Sistem imun kita keliru menyerang lapisan sendi yang sehat, namanya sinovium. Oh, jadi sendinya yang diserang ya? Betul. Ini menyebabkan peradangan kronis, nyeri hebat, bengkak, kaku. Kalau nggak diobati bisa rusak permanen sendinya sampai cacat. Pengobatan standarnya kan biasanya pakai obat DMARDs kayak methotrexate atau obat biologik yang lebih baru, contohnya antibodi anti-TNF. Itu yang targetnya langsung ke TNF ya? Iya, obat-obat ini kerjanya menekan sistem imun, makanya disebut imunosupresif. Tapi ya itu, penekanan ini bikin pasien rentan infeksi dan efek samping serius lainnya. Beberapa obat biologik bahkan ada peringatan kotak hitam dari FDA karena risikonya signifikan. Dan sayangnya, nggak semua pasien cocok juga dengan terapi ini. Nah, itu kasusnya si Pero ini. Dia kan sopir truk ya, pekerjaannya terhenti total karena rasa sakit yang melumpuhkan akibat RA. Aktivitas simpel kayak main sama anaknya aja udah nggak bisa. Pasti frustrasi sekali ya. Setelah berbagai obat konvensional gagal, dia setuju ikut uji coba klinis perintis dari perusahaan Setpoint Medical. Dia terima implan VNS di kota Mostar.
Implan VNS ini ukurannya mirip alat pacu jantung kecil ya, ditanam di bawah kulit dekat tulang selangkanya. Dari situ, ada kabel elektroda tipis ditanam di bawah kulit menuju leher, ujungnya dipasang hati-hati di sekitar saraf vagus kiri. Dipasang di saraf vagusnya. Iya, alatnya ini kemudian diprogram sama dokter untuk kirim denyut listrik ringan secara teratur ke saraf vagus. Parameternya kayak seberapa kuat arusnya, berapa lama denyutnya, seberapa sering, itu disesuaikan per individu, biar efek terapinya dapat tapi nggak bikin nggak nyaman. Oke, jadi di setel khusus gitu ya. Iya, terus hasilnya buat Pero gimana? Sumber Anda menggambarkannya sebagai sesuatu yang, wah, luar biasa. Cuma dalam waktu seminggu setelah alatnya aktif, rasa sakit yang selama ini menyiksanya itu hilang sama sekali. Seminggu? Cepat sekali. Iya, dia bisa kerja lagi, bahkan bisa main tenis lagi. Saking antusiasnya malah sampai cedera lutut ringan pas main. Hah, saking semangatnya ya. Tapi yang lebih penting, bertahun-tahun kemudian, alat VNS-nya dilaporkan masih berfungsi baik. Dia bisa hidup normal lagi tanpa perlu minum obat-obatan RA yang dulu jadi andalannya. Luar biasa ya ceritanya. Pasien RA di beberapa pusat di Eropa. Lebih banyak pasien ya? Iya, hasilnya mengkonfirmasi temuan awal. VNS secara signifikan mengurangi produksi TNF, rata-rata turun hampir 50%, dan memperbaiki gejala RA secara keseluruhan. Ini diukur objektif pakai skor standar, namanya DACS28-CRP. Oh, ada ukuran objektifnya ya? Ada. Itu indeks komposit yang lihat jumlah sendi bengkak dan nyeri, penanda inflamasi di darah, sama penilaian pasien sendiri. Belakangan ini juga ada uji coba penting lain di AS, namanya Reset RA. Pakai versi alat VNS set point yang lebih kecil dan canggih. Hasilnya juga positif, menjanjikan. Ini semua bikin harapan untuk persetujuan regulasi, kayak dari FDA, di masa depan makin besar. Wah, ini kabar bagus banget ya buat penderita RA. Tapi gimana dengan kondisi peradangan lain? Nah, disinilah kita balik lagi ke kisah Kelly Owens tadi. Iya, Kelly. Setelah dengar soal potensi VNS dan uji coba set point di Eropa, dia sama suaminya ambil keputusan besar. Pindah ke Amsterdam, supaya Kelly bisa ikut uji coba VNS untuk penyakit Crohn-nya yang parah itu. Penyakit Crohn ini contoh lain penyakit autoimun ya. Peradangannya kronis, tapi kali ini nyerangnya saluran pencernaan. Oh, beda targetnya ya? Iya. Gejalanya bisa sangat melemahkan. Nyeri perut hebat, diare kronis, berat badan turun, lemas. Sama kayak RA, pengobatan standarnya ya pakai obat imunosupresif dan biologik dengan segala keterbatasan dan resikonya. Uji coba VNS untuk Crohn ini melibatkan 16 pasien, termasuk Kelly. Bagaimana hasilnya untuk Crohn? Hasilnya, setelah 16 minggu terapi VNS, terlihat penurunan signifikan dalam aktivitas penyakit secara klinis. Diukurnya pakai skor standar Crohn's Disease Activity Index atau CDAI, dan yang lebih penting, perbaikan ini dikonfirmasi juga lewat endoskopi. Kelihatan peradangan di lapisan ususnya berkurang secara visual, analisis darah juga nunjukin penurunan kadar TNF dan sitokin proinflamasi lainnya. Dan untuk Kelly sendiri, dampaknya gimana? Wah, transformatif. Sumber Anda melukiskan gambaran yang sangat menyentuh. Dalam beberapa minggu setelah implan aktif, dia bisa jalan tanpa tongkat penyangga untuk pertama kalinya sejak remaja. Sejak remaja loh. Iya, 8 minggu kemudian, dokter menyatakan dia dalam remisi klinis. Gejalanya hilang, dia bahkan bisa lari 2 mil setiap hari. Dan yang paling penting, dia akhirnya bisa lepas sepenuhnya dari prednison, steroid yang udah menopang sekaligus merusaknya selama bertahun-tahun itu. Dia merasa kayak dapat lagi hidupnya yang hilang. Luar biasa. Kisah Pero dan Kelly ini yang diangkat di sumber Anda benar-benar jadi contoh nyata ya potensi VNS sebagai pendekatan baru yang radikal. Betul. Tampaknya ini menawarkan alternatif yang berpotensi lebih aman, mungkin juga lebih efektif bagi sebagian pasien yang nggak cocok atau nggak bisa toleransi obat imunosupresif konvensional untuk penyakit inflamasi kronis. Ini kayak jendela menuju masa depan kedokteran bioelektronik ya. Benar sekali. Penemuan refleks inflamasi dan keberhasilan awal uji klinis VNS ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendasar. Kita mungkin bisa meretas atau memanfaatkan mekanisme penyembuhan dan pengaturan alami tubuh kita sendiri. Meretas tubuh sendiri ya? Iya, saraf vagus ini kan komponen kunci dalam menjaga homeostasis keseimbangan internal tubuh.
Dengan paham cara kerja saraf ini mengendalikan peradangan, kita bisa kembangkan cara intervensi yang cerdas saat keseimbangan itu terganggu oleh penyakit. Seolah-olah kita belajar berbicara pada sistem imun pakai bahasa sistem saraf. Tentu saja, penting untuk diingat ya, seperti yang juga ditekankan sumber Anda, ini kan masih bidang yang relatif baru. Memang sih, masih baru. Teknologi ini mungkin belum masuk buku teks kedokteran standar atau jadi praktek klinis yang luas di mana-mana. Tapi yang menarik adalah alatnya udah ada. Uji klinis jalan terus dan berkembang. Dan buat orang-orang kayak Pero dan Kelly, teknologi ini udah secara nyata mengubah hidup mereka jadi lebih baik. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Sudah jadi kenyataan bagi sebagian orang? Jadi, apa makna semua ini bagi Anda, pendengar kami? Nah, pembahasan mendalam kita hari ini berdasarkan sumber yang Anda bagikan telah mengungkap sebuah koneksi yang, luar biasa kuat ya, antara sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh kita. Koneksi yang sering terlewatkan. Iya, saraf vagus ini muncul sebagai pemain kunci, semacam konduktor utama gitu ya, yang mengatur tingkat peradangan dalam tubuh. Kita udah lihat bagaimana stimulasi yang ditargetkan pada saraf ini, pakai teknologi bioelektronik, menawarkan harapan baru yang nyata bagi orang-orang yang berjuang melawan penyakit inflamasi kronis, kayak rheumatoid arthritis dan penyakit Crohn. Ini kan kondisi-kondisi yang seringkali bikin pasien merasa putus asa, kehabisan pilihan pengobatan efektif. Dan kisah-kisah seperti Kelly dan Pero tadi itu kan lebih dari sekedar anekdot yang mengharukan ya. Mereka itu ilustrasi nyata dari sebuah bidang kedokteran baru yang sedang berkembang pesat. Bidang kedokteran baru ya? Iya, kemampuan untuk mentargetkan jalur saraf spesifik guna mengendalikan respons biologis fundamental seperti peradangan, tanpa harus bergantung pada obat sistemik yang membanjiri seluruh tubuh dengan segala risikonya, ini punya potensi untuk benar-benar mengubah lanskap perawatan kesehatan di masa depan. Mengubah lanskapnya ya? Betul. Ini memaksa kita untuk mikir ulang. Bagaimana kita mendefinisikan penyakit? Bagaimana kita mendekati pengobatannya di era mendatang? Ini tentang presisi. Tentang memanfaatkan kecerdasan tubuh itu sendiri. Sungguh sebuah pemikiran yang memakau ya. Bahwa sinyal listrik yang dikirim hati-hati lewat saraf bukan cuma pil atau suntikan. Bisa jadi kunci untuk memulihkan kesehatan pada beberapa kondisi yang paling sulit diobati. Iya, potensi yang luar biasa. Sumber ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan lanjutan yang menarik nih untuk direnungkan. Kalau kita sudah mulai belajar berkomunikasi dengan sistem imun lewat saraf vagus untuk mengendalikan peradangan, fungsi tubuh fundamental apa lagi ya yang mungkin bisa kita pengaruhi, perbaiki, atau optimalkan dengan lebih paham dan belajar memanfaatkan sirkuit saraf rumit yang ada di dalam tubuh kita sendiri? Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin kita baru saja menggores permukaannya ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.